Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Tadi sudah serahkan semua ya. Luar biasa mantap. Oke, baik. Siapa yang tidak hadir hari? Hadir semua? Mantap, luar biasa. Oke, pagi ini sebelum kita mulai aktivitas kita berdoa dulu. Ketua, ketua. Ini dulu. Silakan. Mana sikap kita berdoa? Oke, ambil sikap posisi. Oke, kita berdoa dulu. Oke, tepuk tangan dulu untuk ketua. Oke, kalau ada yang tampil ke depan atau yang menjawab pertanyaan atau yang bertanya, kita akan kasih apresiasi. Sudah tahu cara melakukannya? Sudah, Pak. Semacam ini ya, kasih apresiasi. Sudah tahu kan? Oke, maksud mau cek dulu. Coba dulu, 1, 2, 3. Kasih apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W, kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oh begitu. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran yang berbeda dari mata pelajaran sebelumnya. Pelajaran ini ada di kehidupan kita sehari-hari, ada di dalam diri kita. Oke, bisa dipahami? Nah, apa itu? Namanya coding. Disebut dengan, kalau tidak disingkat, namanya KKA. Coding, kecerdasan artifisial. Nah, apa itu coding? Pelajaran ini adalah pelajaran baru, tetapi bukan pelajaran wajib, tapi ini adalah pelajaran pilihan. Bagaimana kita bisa berpikir secara komputasional, artinya supaya kita bisa menyelesaikan masalah. Punya masalah? Semua kita punya masalah apa tidak? Punya masalah apa tidak? Pernah nggak kamu menyelesaikan masalah itu? Pernah? Ada masalah yang tidak selesai? Siapa? Siapa di sini yang tidak selesai masalah-masalahnya? Contohnya saya dimarahin mama, saya punya kesalahan, terus tidak selesai sampai sekarang, masih kritik-kritik dengan mama. Saya punya masalah dengan teman, direbut pacar saya, contoh. Ya. Sampai sekarang belum enakan, sampai sekarang mereka belum baikan. Masih ada di sini yang tidak bisa menyelesaikan masalah? Semua bisa menyelesaikan masalah? Nah, itulah yang disebut dengan coding dan kecerdasan artifisial. Pelajaran kita ini bagaimana kita bisa berpikir. Oke, bisa kita pahami? Mungkin masih ada yang mau bertanya, kita lanjut. Nah, kita akan lihat di sini. Perhatikan baik-baik, pelajaran ini penting. Ini penting karena ini kalau di SD, kalau di SMP, coding ini termasuk TIK. Ya, karena kita di sini belum ya. Ini lebih kurang hampir sama dengan TIK. Apa kepanjangannya? Teknologi informasi dan komunikasi. Kita semacam belajar komputer. Siapa yang tidak kenal komputer di sini? Ini dikatakan komputer, laptop. Di sini ada namanya coding. Nanti akan kita belajar. Lampu ada coding, kipas ada coding, semua ada coding. Kita termasuk coding.
Kita akan lihat. Yang pertama, apa itu coding? Kita baca satu persatu sampai di sini. Oke, kita baca semua. 1, 2, 3. Coding adalah memberi perintah pada komputer. Penjelasan sederhana. Coding bisa disebut juga bahasa komputer, yaitu cara manusia berbicara dengan komputer supaya komputer mengerti dan menjalankan perintah. Pernah kamu disuruh mama? Pernah kamu menjalankannya? Kalau mama menyuruh kamu, mama itu disebut coding. Bapak menyuruh kamu, nak, itu dulu kita. Siapa si bapak? Coding. Siapa yang disebut kecerdasan? Kamu yang menjalankan tugas perintah. Salah-salah. Tapi kalau seandainya Pak Guru suruh kamu, jangan ribut. Kamu ribut berarti kamu komputernya rusak. Rusak apa tidak? Error enggak? Error komputernya berarti ketika Pak Guru memberikan suatu perintah, otak tidak mau memahaminya. Sehingga apa terjadi? Salah arah. Tidak mengambil. Menangis. Marah dia juga ikut marah-marah. Nah, itulah satu bentuk kesalahan. Kita lihat contoh. Menyuruh robot berjalan maju. Kita menyuruh robot. Robot itu adalah kecerdasan. Hei, robot, silakan jalan 2 langkah ke depan. Ya. Siapa yang menciptakan itu? Siapa coding? Kita manusia yang memberikan perintah. Siapa kecerdasan? Robot. Kita akan lihat. Membuat game sederhana. Kita belum bisa membuat game. Tapi ada yang sudah membuat game. Game sederhana ini bisa dibuat dengan tidak dengan online, tapi juga bisa dengan offline. Seperti kamu main lari-lari, ada yang menyuruh kamu ke sana, kamu ke sana. Oke. Kita lihat membuat lampu menyala dengan tombol di layar. Lampu menyala. Tinggal kita tekan tombol bisa. Jadi itu adalah coding. Kita tekan, dia akan melakukan perintah. Hidup dia. Itulah pelajaran kita hari ini. Kita akan lihat apa itu kecerdasan artifisial. Kita baca satu-satu. 1, 2, 3. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Jadi kita menciptakan suatu mesin, suatu komputer sama seperti kita manusia. Sekarang dari pertanyaan Pak Guru, siapa yang lebih hebat? Komputer atau manusia? Manusia. Karena yang menciptakan komputer siapa? Manusia dong. Manusia ada errornya? Ada. Ketika disuruh beli ini, beda yang dibeli. Siapa tidak? Kamu pergi ke tempat ini, salah arah. Berarti manusia juga ada errornya. Begitu juga dengan komputer. Nah, kalau kita mencari sesuatu di Google, saya mau cari tugas atau gambar Superman, langsung keluar kan? Kita memberikan perintah, kecerdasan itu akan betul. Sebutkan A, dia akan melakukannya. A. Itu pula yang dinamakan coding. Bagaimana cara membuat kue yang lezat? Bagaimana membuatnya? Nanti kita akan belajar di sini. Lalu penjelasan sederhana kita lihat 1, 2, 3 baca. Komputer bisa mengenali gambar, suara,
disuruh. Guru, kamu sudah mengenal nggak suara-suara mereka di sini? Sudah mengenal suara guru-guru? Pasti. Kalau kamu sudah mengenal, pasti kamu akan melaksanakan tugas. Contohnya, diberi perintah. Artinya, tugasmu hanya mendengarkan perintah yang diberikan oleh Pak Marzuki. Kalau Pak Guru ngomong, Pania, lalu punggungmu, pegang kepalamu, dia tidak akan melakukannya karena sudah disetting. Dia hanya menerima suara. Tapi kalau tidak disetting, tidak diatur, semua suara dari mana? Apa yang terjadi keluar? Pania, maju depan, dia akan berjalan. Ya, itulah yang disebut dengan apa namanya? Kecerdasan artifisial. Terkadang kita juga error, buat PR sampai di rumah apa dilakukannya? Main-main sampai lupa buat PR. Berarti kecerdasan artifisialnya error. Oke, nanti kita akan lihat. Kita lihat contoh. Google bisa mengenali wajah di foto. Karena pada HP cuma lihat layar saja langsung terbuka. HP hanya menggunakan kunci wajah terbuka. Itulah disebut dengan coding. Zaman sekarang semua komputer buka. Perlu nggak komputer sama sekarang? Untuk dunia sekarang, kalau tidak kamu pelajari ini, tidak kamu pahami ini, kamu tidak akan paham. Zaman sekarang, zamannya komputer. Semua dilakukan pekerjaan melalui mesin komputer, gampang. Lebih baik mengandalkan otak daripada otot. Ya, komputer diciptakan oleh manusia yang berpikir dari kecerdasannya. Otak. Tidak ada yang bisa kamu memakan kayu besar lalu kamu ciptakan tidak apa? Tidak. Tapi bagaimana manusia bisa berpikir? Dia membuat apa? Mesin. Komputer mana bisa menggunakan kayu? Membuat mesin yang ada komputernya di dalam, dioperasi bisa mengangkat bela-bela. Asisten suara seperti Siri atau Google Assistant. Contoh, YouTube. Pernah lihat YouTube? Nah, kalau di YouTube, apa yang kita bilang tekan rekaman, saya mau menonton film Barbie. Saya mau menonton film sosial. Saya mau menonton Pargoy. Saya mau video-video yang viral TikTok. Kalau dia langsung kan? Itu adalah salah satu contoh. Mobil tanpa supir bisa berjalan dan menghindari rintangan. Di sini belum ada. Di negara maju sudah ada. Kita belum ada. Nah, inilah bentuk kecerdasan manusia dalam menciptakan sebuah mesin. Kita akan lihat apa hubungan coding dengan kecerdasan. Kita baca satu-satu, 1, 2, 3. Coding adalah alat untuk membuat kecerdasan artifisial. Artinya dengan coding seseorang bisa menulis program yang membuat komputer menjadi cerdas dan bisa belajar dengan. Kalau Pak Guru sekarang buat cara membuat kopi. Contoh, kamu langsung berpikir nggak? Kamu lah yang disebut kecerdasan artifisial. Tapi kalau kamu tidak bisa berpikir itu berarti error. Kamu tidak bisa menyelesaikan masalah apa yang Pak Guru perintahkan. Itu intinya. Nah, seperti beli cabai. Kamu beli apa? Bawang.
1, 2, 3. Peserta didik mampu memahami pengertian koding dalam kecerdasan artifisial. 2. Peserta didik mampu menjelaskan manfaat koding dalam kehidupan sehari-hari. 3. Peserta didik mampu mengenal kecerdasan artifisial. Menguasai kemampuan komputer untuk menerapkan dan berpikir seperti manusia. 4. Peserta didik mampu menunjukkan sikap reaktif, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital secara aman dan aman. Banyak di antara kita, banyak yang sudah kita lihat edit foto. Padahal Pak Guru diketahui siapa nama Pak Guru lagi di Singapura. Ada nggak? Ada. Yang Pak Guru sekarang wajahnya jelek menjadi yang cewek tidak jelek dibuat cantik. Ada nggak? Ada. Edit video, edit foto, Pak Guru pakai baju ini diedit menjadi pakaian Barbie, pakaian badut. Ada nggak? Ada. Jadi tujuan kita adalah peserta didik mampu menentukan sikap kreatif, Kamu bisa mengedit, menentukan fotomu jadi bercemara, mau sesuai dengan keinginanmu, bukan mengedit temanmu menjadi bencong, menjadi hewan. Ya, bisa jadi ada sebagai candaan. Ya enggak? Ini dengan aku ini. Tidak boleh ya. Misalnya ini mampu menentukan sikap kreatif, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital secara sensitif. Bisa kita mengirim pesanan kemarin, mengirim apa saja di. Kita lihat apa itu berpikir komputasional, berpikir secara komputer, berpikir secara komputasional. Kita, ya kan? Oke, berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit. Ya, berpikir komputasional itu adalah kita mampu bisa menyelesaikan suatu masalah. Next. Ada 4 berpikir komputasional. Yang pertama adalah rekomposisi. Kedua apa? Pengenalan pola. Ketiga. Keempat. Kita akan lihat. Dekomposisi. Siapa di sini yang sudah pernah nyebut nasi goreng sendiri? Wow, ini kecerdasan artifisialnya bagus. Siapa di sini sudah membuat kopi? Wow. Siapa yang membuat nasi goreng? Sambal, buat sambal ikan. Siapa yang di sini masak nasi? Masak air. Siapa di sini yang sudah buat kue? Siapa yang di sini sudah membuat donat? Siapa yang di sini buat donat? Lumayan. Terima untuk sel. Kita akan lihat dekomposisi. Dekomposisi itu adalah proses membagi masalah yang rumit menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Kalau kita punya masalah, kita bisa berpikir secara komputasional. Masalah itu kan bisa menjadi kecil. Jangan kamu punya masalah, kamu perbesarkan. Ini dia. Contoh sehari-hari masalah besar, membuat nasi goreng. Kita lihat. Menyiapkan bahan. Apa lagi? Bumbu, telur, nasi, dan lain. Apa lagi? Mengiris bumbu. Apa lagi?
jenis bumbu campur. Kita lihat satu persatu. Pengenalan pola. Kalau kita membuat nasi goreng, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kita mempersiapkan alat dan bahan. Itulah yang disebut dengan apa? Komposisi. Kita menyiapkan bahan, mengiris bumbu, ya, menggoreng telur. Itu namanya apa? Dekomposisi. Kita mengelompokkan mengolah. Pengenalan pola. Pengenalan pola. Kemampuan untuk mengidentifikasi pola tren atau paralel dalam data di antara masalah-masalah yang telah dikejar. Apa contohnya? Contoh tadi, membuat nasi goreng kita lihat. Menulis bumbu memiliki pola yang sama. Panaskan minyak, masukkan bumbu, aduk hingga harum. Pola ini juga bisa dipakai saat memasak mie goreng atau contoh. Kalau Pak Guru membuat nasi goreng, Pak Guru akan membuat mie goreng, Pak Guru akan memasak capcay, atau Pak Guru membuat rendang dan sejenisnya. Itu dilakukan dengan resep yang hampir sama. Dinamakan apa? Pengolahan pola yang dilakukan secara berulang. Kita akan lihat abstraksi. Apa abstraksi? Prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan. Contoh, abstraksi itu adalah sesuatu yang tidak perlu, itu yang harus kita buang di otak kita. Tidak perlu kamu bahas yang lain, padahal kamu fokus belajar ke depan. Oke, kita lihat contoh. Kamu naik sepeda. Naik sepeda yang kamu lakukan hanya rem dan dayung. Jangan berpikir lagi, obatnya berputar ya. Kok saya tidak jatuh? Jangan pikirkan itu lagi. Buang itu menghambat pola pikir. Sama dengan contoh tadi. Contoh, saat mengendarai sepeda, kita fokus pada cara mengayuh, ya, kemudian menjaga keseimbangan, mengerem. Kita tidak boleh memikirkan bagaimana cara kerja dan tayang setiap gear atau ban. Tidak usah kita pikirkan itu. Dan itu kita jalan. Tujuan kita ke depan. Saya pergi ke sekolah. Tujuan saya sekolah. Bukan main-main lagi. Bukan main stick. Apa? Ya, oke. Kita mau selesai kita. Algoritma. Antum. Apa algoritma? Serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas beruntun untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh, kalau kita masak nasi goreng, apa yang harus kita siapkan? Bahan-bahannya. Bahan apa kita lakukan? Apakah kita langsung menggoreng nasi? Tidak. Berarti algoritma salah. Algoritma itu adalah menyusun susunan supaya sesuatu yang kita kerjakan berjalan dengan baik. Membuat kopi, apakah air duluan? Apa duluan? Masalah itu dulu. Kopi. Nah, itu yang disebut dengan susunan. Oke. Manfaat berpikir komputasional. Berarti kemampuan berpikir logis dan terus 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bacakan dulu sama-sama. 1, 2, 3.
suatu masalah dan sekaranglah kamu bisa berpikir untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Ini penting. Ada masalah jangan lari. Selesaikan dengan baik. Ini kamu kasih bahan. Kamu masak nasi goreng. Tidak tahu saya Pak. Artinya kamu berpikir secara tidak baik. Oke. Contoh lain coding membuat kopi. Ini coding ya. Contoh lain membuat kopi. Kalau bagaimana cara mencuci piring? Ada yang tahu? Apa yang harus kita siapkan dulu? Salah. Piring kotor. Kamu mencuci piring yang tidak kotor? Siapa? Apa yang kita siapkan dulu? Piring kotornya. Tepuk tangan dulu untuk siapa? Siapa? Oke, tepuk tangan dulu siapa? Nah, kalau ada yang apresiasi kita pakai apa? Masih sudah kenal yang namanya tepung. Tepung marai. Oke, kita coba tepung marai. Tepung marai. 1, 2, 3. Tepung marai. Rebus sampai rebus kecil, luas rebus makan. Nah, coba dulu semua. Jadi sama lagi. Nah, oke. Contoh lain coding dalam membuat kopi. Membuat kopi adalah masalah yang bisa dibaca jadi langkah kecil. Siapkan alat, panaskan air, masukkan kopi, aduk, sajikan. Setiap langkah harus dilakukan dengan benar untuk hasil kopi yang enak. Susunan, perhatikan. Susunan ini itulah yang disebut dengan algoritma. Kemudian apa yang komposisi bahan yang kita siapkan. Dalam pola apa yang dimaksud dengan pola? Cara membuat kopi. Nah, abstraknya apa abstraknya di sini? Apa yang perlu yang kita buang? Apa yang perlu dibuang di sini? Kalau membuat kopi. Apa yang perlu kita buang kalau membuat kopi? Hal yang tidak perlu yang kita buang disebut dengan abstrak. Apa yang kita buang? Kalau kita membuat kopi, contohnya Pak Guru mau membuat kopi, yang kita buang adalah yang tidak penting. Berarti suatu hal yang tidak kan? Oke. Langkah-langkah dalam membuat kopi. Kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Panaskan ini yang tadi ya. Ini Pak Guru kasih gambarnya. Aduk, campur dan sajikan dengan baik. Sudah kan? Sudah. Selesai. Sekarang tugasmu nanti akan Pak Guru kasih cara sederhana terserah. Yang penting yang pernah kamu buat. Cara membuat kue bolu, cara mencuci piring, cara memasak ini. Nanti kamu buat sendiri. Sekarang menjadi ada yang mau bertanya? Kristal enggak? Kenapa kita harus belajar coding? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa? Supaya kamu tahu dan mampu menyelesaikan suatu masalah. Kalau kamu punya masalah dengan dia, kamu mampu menyelesaikannya. Bukan bertengkar lagi. Oke, berikutnya yang belum paham. Yang ada pertanyaan lagi. Pauli, siapa dia? Apa? HP apakah termasuk coding? Ya. HP ada codingnya. Ada Google Map,
kita tekan keluar. Baju gemoy keluar nggak? Keluar. Berarti ada coding. Nah, kayak lagi. Terus ini terus ke Excel. Pak, apakah coding ini termasuk mata pelajaran video, Pak? Oh tidak. Coding ini adalah mata pelajaran baru yang dibuat oleh pemerintah, tapi belum diresmikan. Kita masih hanya belajar dulu. Nanti ini mata pelajaran yang bukan wajib, tapi pilihan. Ya, yang mau belajar, yang mau bagaimana mengubah pola pikirnya kita akan bisa. PJOK beda. PJOK ada codingnya enggak? Ada. Axel silakan lari. Axel, goyangkan badannya. Axel, kasih lompe-lompe besar. Lompe kecil. Ya, ada. Kenapa Axel melakukan coding? Menyelesaikan masalah. Itu yang dua. Ada lagi. Oh, banyak ini. Amanda. Ya, kecerdasan artifisial itu adalah seseorang yang mampu menjelaskan suatu masalah. Contoh, sini dulu, depan. Nah, sekarang Pak Guru suruh dia maju ke belakang. Nah, ini yang disebut dengan kecerdasan artifisial. Paling kanan, gerak. Nah, goyangkan kepala. Nah, goyang pinggul. Ya, ini digoyang lagi. Nah, balik kanan, gerak. Nah, goyangkan kepala. Angkat tangan. Kedua tangan. Goyangkan tangan. Goyangkan pinggul. Inilah yang disebut dengan kecerdasan. Siapa codingnya? Dia adalah robot. Tapi kalau sebenarnya dia angkat tangan, dia angkat kaki. Berarti kecerdasannya Oke. Ada lagi? Saya yang belum paham. Oke. Manusia termasuk coding? Iya. Dalam manusia ini, lain kita yang menciptakan coding khusus dari mesin. Jadi kita ini adalah manusia yang sama dalam berpikir secara oke, nah pertanyaan yang bagus sekali. Lagi, perempuan yang bertanya semua ini. Lagi-lagi kemana lagi-lagi? Oke, Yohana. Contoh lain di komposisi banyak. Seperti yang Pak Agus tanyakan, cara membuat kopi, cara membuat nasi goreng, cara membuat teh, cara membuat pizza. Itulah di komposisi. Oke, baik. Untuk materi kita sudah selesai. Tugasmu hari ini adalah kamu buat cara melakukan atau cara membuat sesuatu yang menurutmu baik. Contoh, tentukan sendiri. Pak, saya mau membuat teh panas yang lezat. Panas. Ya, cara membuat kopi yang nikmat. Silakan, terserah, bebas kamu pilih apa. Dikasih waktunya cuma 5 menit. 2 menit boleh. 1 menit boleh. Silakan. Yang sudah pernah kamu buat, kamu pilih. Ini ada 4. Ada komposisi. Nah, apa yang kamu lakukan dulu? Komposisi, menyiapkan bahan. Itu apa? Baru kamu bisa melakukan langkah-langkah. Langkah-langkah dalam membuat kopi, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kita panaskan air hingga mendidih. Masukkan kopi ke dalam cangkir. Aduk, campur dan sajikan dengan baik. Silakan. Boleh sama, boleh.
telur gulung. Pas. Nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang masalah yang pernah jawab. Cara membersihkan tempat tidur, cara merapikan sepatu, cara menyiapkan bekal ke sekolah banyak. Tidak mesti dia harus dimakan makanan. Kasih tulisan yang bagus supaya Pak Guru bisa membacanya. Oke, baik. Dah. Oke, sudah dulu. Dijadikan ya. Oke, nanti Pak Guru akan periksa. Waktunya sudah habis. Oke, inilah materi kita. Nanti pertemuan berikutnya, jangan tutup dulu. Pertemuan berikutnya kita akan belajar lagi lebih lanjut mengenai coding ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Anak-anak kami tetap fokus belajar, ya, belajar memahami mengenai coding. Kehidupan kita banyak masalah, selesaikan dengan baik, ya. Buat tutorial yang baik, supaya lebih mengerti dan dipahami oleh teman-temanmu yang lain. Oke, kita berdoa, pimpin ketua, tangan ketua, pimpin doa. Oke, kita tempo satu dulu lah. Tempo satu ya, masih ingat? Ya kita. Oke, karena kita rasanya mau pulang bersiap-siap, kita lebih semangat tempo satu. Oke, 1, 2, 3. Tempo 1. Tempo 2. Tempo 3. 1, 2, 3. Tempo 1, 2, 3. Oke, lebih keras lagi. 1, 2, 3. Tempo 1. 2. 3. Tempo 1, 2, 3. Bapak dan putra dan proses semuanya. Petrus Pelindung